Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu dengan saya Bu Siswati yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Nah, dengan berdoa ini mudah-mudahan materi yang dipelajari kali ini bisa menambah wawasan bagi kalian. Nah, anak-anak tetap semangat ya belajar di rumah meskipun adanya pandemi COVID-19. Kalian harus tetap belajar terus untuk meraih cita-cita kalian. Bagi kelas 10, mudah-mudahan nanti bisa sampai di kelas 12 sehingga cita-cita kalian bisa tercapai. Kalian juga harus tahu tentang visi misi SMK Wahid Hasim. Visi misi SMK Wahid Hasim unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalian harus ingat selalu sehingga insya Allah cita-cita kalian berhasil. Nah, anak-anak, materi yang lalu tentang LHO atau laporan hasil observasi. Nah, materi yang kita bahas kali ini tentang teks eksposisi. Sebelum menginjak pada materi teks eksposisi, anak-anak, kita terlebih dahulu harus mengetahui kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada teks eksposisi ini adalah 3.3 mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. 4.3 mengembangkan isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Teks eksposisi secara lisan dan atau tulis. 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan di bidang pekerjaan. 4.4 mengkonstruksikan teks eksposisi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran teks eksposisi 1. Melalui membaca intensif, tanya jawab, dan diskusi tentang teks resensi, peserta didik mengenali definisi berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi teks eksposisi dengan tepat. 2. Melalui membaca intensif, tanya jawab, dan diskusi tentang teks resensi, peserta didik mampu mengidentifikasi definisi berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi teks eksposisi dengan tepat. 3. Melalui membaca intensif, tanya jawab, dan diskusi tentang teks resensi, peserta didik mampu melengkapi bagian-bagian teks eksposisi yang berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi dengan tepat. 4. Melalui membaca intensif, tanya jawab, dan diskusi tentang teks resensi, peserta didik mampu membangun ringkasan teks eksposisi dengan tepat. Setelah kalian tahu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, maka masuk pada materi pembelajaran mengenai teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang berfungsi memberikan klarifikasi,
menjelaskan, mengevaluasi persoalan. Dari tulisan ini, penulis bermaksud memberikan informasi atau petunjuk kepada pembaca. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini ada 3. 1. Pernyataan pendapat. 2. Argumentasi. 3. Penegasan. Penjelasan mengenai struktur teks eksposisi. 1. Pernyataan pendapat atau disebut tesis, yaitu pendapat, gagasan, dan keyakinan penulis. 2. Argumentasi, yaitu pendapat-pendapat yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dipaparkan penulis. Argumentasi dapat berbentuk uraian, data-data, angka, grafik, gambar, dan contoh-contoh. 3. Penegasan ulang, yaitu berupa simpulan. Ciri kebahasaan teks eksposisi. Bahasa adalah media komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian, sebuah teks tentu mengandung unsur kaidah kebahasaan, baik yang berkaitan dengan kata, kalimat, paragraf, maupun wacana secara utuh. Unsur-unsur kebahasaan pada teks eksposisi. 1. Menggunakan nomina atau kata benda dan pronomina atau kata ganti. 2. Menggunakan kata leksikal verba atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, adverbia atau kata keterangan. 3. Menggunakan kata hubung atau konjungsi. 4. Menyajikan argumentasi secara urut. 5. Menyatakan sikap penulis, menyatakan setuju atau tidak dari isi teks yang telah dipaparkan. Jenis-jenis teks eksposisi. 1. Teks eksposisi definisi, menjelaskan pengertian sesuatu. 2. Proses, menjelaskan proses terjadinya atau proses pembuatan atau cara kerja. 3. Teks eksposisi analisis, menjelaskan dengan menggunakan bagian-bagiannya. 4. Teks eksposisi ilustrasi, menjelaskan dengan contoh-contoh. 5. Teks eksposisi klasifikasi, menjelaskan dengan cara mengkelompokkan. 6. Teks eksposisi pertentangan, berisi pertentangan antara sesuatu dan yang lain. 7. Teks eksposisi berita, berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Langkah-langkah menganalisis teks eksposisi. 1. Membaca ulang teks eksposisi. 2. Amatilah struktur isi, pengetahuan, dan urutan kejadian. 3. Berilah tanda bagian-bagian yang kurang atau salah pada teks tersebut. 4. Betulkan kesalahan-kesalahan yang telah Anda temukan. Di samping ada langkah-langkah menganalisis teks eksposisi, ada juga langkah-langkah mengkonstruksi teks eksposisi. 1. Tentukan jenis. 2. Tentukan tema. 3. Tentukan draft. 4. Buatlah kerangka. 5. Kembangkan kerangka. 6. Penyuntingan. 7. Abstraksikan. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mengerti dan paham tentang materi teks eksposisi. Nah, dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang berupa paparan
atau penjelasan mengenai suatu informasi atau langkah-langkah suatu proses. Di dalam teks eksposisi ini ada struktur dan kaidah kebahasaan yang harus ditaati. Di samping itu, tadi juga sudah dijelaskan mengenai bagaimana cara menganalisis dan mengkonstruksi teks tersebut. Tugas kalian di rumah adalah mencari teks eksposisi ini bisa melalui media cetak atau elektronik. Pertanyaan yang pertama adalah, satu, kalian menentukan strukturnya. Yang kedua adalah kalian menentukan kaidah kebahasaannya. Yang ketiga adalah susunlah teks eksposisi berdasarkan struktur dan kaidahnya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.